Tetapi saya bisa bertahan karena apa? Karena strategi bisnis. Nah, ini yang penting. Ini penting strategi bisnis. Ya. Sederhana, timing ya. Yang memegang kunci itu jadi semua makan timing. Padang. Lah katanya sederhana. Bukan, maksudnya simple. Oh simple. Bukan nama rumah makan. Iya. Ini simple. Jadi timing itu memegang strategi bisnis. Timing itu sangat penting. Waktu itu penting. Seperti apa? Jadi gini, saya memilih timing yang tepat untuk usaha yang banyak pesaingnya. Saya tutup saat toko lain buka. Saya buka saat toko lain tutup. Nah itu luar biasa berhasil. Masuk kadal ini, masuk kadal. Masuk akal. Iya, kalau masuk kadal jadi geli. Iya. Jadi ini gimana strategi yang konkretnya itu seperti apa? Nah gini, saya tutup saat toko lain buka. Itu efeknya langsung adalah mengurangi kompetitor. Jadi gini prakteknya. Itu timingnya harus tepat. Itu jam 10 pagi biasanya saya pilih waktu. Saya tutup saat toko lain buka, saya cari jam 10 pagi, saya jalan-jalan, ada toko lain buka. Selamat pagi semuanya, luar biasa. Otong dan Indra. Cak Lontong dan Denny Chandra. Iya. Tapi mohon izin saya buka masker dulu ya. Oh iya buka masker. Karena saya mau buka toko juga susah. Iya, kalau kan nggak punya toko. Ini buka masker. Karena saya kemana-mana pakai masker. Iya. Itu paling repot gini, pakai masker. Siapa ya? Gitu ya. Siapa ya gitu. Begitu dibuka, loh siapa sih? Makin nggak kenal. Malah nggak jelas. Bahaya itu. Jadi saya buka masker. Karena kalau dulu ini memang kita walaupun ini sudah kita bertahap ke endemi, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Iya, itu nomor 1 sekarang. Karena dulu kan tiap hari di swab Kang Denny kan? Iya, swab saya, swab. Sakit kan kadang-kadang, perih gitu. Saya punya langganan Kang. Di mana? Langganan swab saya bisa dicoba nih Bapak Ibu, di Benyamin Swab. Benyamin Sueb kalau itu. Iya itu di daerah Kemayoran kan. Iya. Itu langganan saya swab di Benyamin Swab itu. Memang pelawak pertama yang di swab itu Benyamin Sueb itu. Ya. Itu enak Kang. Enaknya gimana? Nggak sakit, nggak perih, nggak masuk. Mungkin. Nggak masuk. Ya nggak masuk gimana sih? Ya semua harus masuk dulu baru ketahuan. Di sana sistemnya pakai swab up. Dikatasin maksudnya. Udah canggih, swab up. Nggak bisa lah kayak gitu, Cak. Gimana? Ini kita harus menyapa dulu. Kita sapa dulu ini. Ini luar biasa karena kita hadir di Wisuda Purna Bakti tahun 2022. Ya, itu udah ketahuan namanya aja udah wisuda. Jadi itu kalau dalam bahasa Jawa itu ada wisuda. Wisuda. Ya udah gitu, ya, udah berarti. Itu ya sudah. Ya udah. Tapi yang penting walaupun sudah, yang penting ini dedikasimu inspirasiku. Wah, iya karena dedikasi. Tepuk tangan buat kita. Iya, bukan dong buat mereka dong. Iya buat mereka dong. Iya, kan tapi mereka tepuk tangannya pasti buat kita dong. Oh iya dong. Ini kan kita dengan 7 reg dan juga 2 non-reg. Non-reg. Iya, ini kita juga menyapa nih. Karena mohon maaf Kang, saya ngisi acara di Purna Bakti Telkom ini. Udah berapa kali, Cak? Saya sering. Saya tuh hampir setiap tahun. Saya tahu kalau ada acara ini. Ya orang tahu setahun 2 kali, Cak. Ya saya selalu tahu tapi nggak selalu diundang sih. Iya. Tapi kali ini saya hadir di acara ini karena saya ditelepon langsung sama CEO. Oh sama CEO. Bukan Pak Riri loh. Oh bukan CEO. Acara ini pakai IO kan? Iya pakai IO. Ya CEO-nya itu yang telepon saya. Cak tanggal ini bisa. Lu bedain dong CSI sama CEO. Ya kan CEO juga. Iya CEO dibacanya sih. Event organizer maksudnya. Iya sih nggak salah juga ya sebenarnya. Ini kan kita harus memberikan yang namanya motivasi, Cak. Ya, dengan kehadiran Anda di sini, Cak, seolah-olah ingin memberikan yang namanya sebagai motivator. Memberikan motivasi untuk membeli motor. Ini lu harusnya memberikan sesuatu kira-kira kalau misalnya udah, ini kan namanya Purna Bakti. Purna Bakti itu berarti kan udah lengkap lah sudah. Iya, karena namanya purna itu berarti sudah lengkap. Sudah paripurna. Iya. Ya ini yang paling penting adalah kalau dulu orang nyebut pensiun. Pensiun ya memang yang paling penting bagi Anda. Pensiun itu bukan akhir segalanya. Itu. Walaupun segalanya berakhir dengan pensiun. Lah sama aja dong. Gimana sih? Iya maksudnya bukan maksudnya berbaktinya itu bukan harinya di sini. Nah kalau misalnya udah purna bakti nih. Nah kan sekarang kan 56 tahun, 57 tahun, 58 tahun, tenaganya masih banyak. Nek kerja apa dong yang paling... Nah setelah purna bakti, kerja yang paling pas adalah kerja bakti. Itu langsung bisa dilakukan karena
Sabtu Minggu bersih got gitu. Gimana sih? Ya namanya kadang-kadang gini ya, bedanya ya untuk berkarya itu sebenarnya tidak mengenal usia. Iya betul. Tapi yang memberikan penghasilan, nah itu yang beda. Kalau dulu kita berkarya kan mendapat penghasilan. Iya betul. Purna Bakti ini kan bekerja tetap. Betul. Nah penghasilannya itu loh yang tidak tetap. Oh iya ya, biasanya kan gajian ya. Nah biasanya gajian. Iya. Kalau ini kan enggak, makanya kita harus menciptakan peluang, itu yang paling penting. Peluang kerja itu penting. Peluang kerja itu penting. Dan jangan menunggu peluang kerja itu, karena kalau kita melihat Purna Bakti ini kan orangnya masih sangat-sangat kalau tadi aktif lah. Inspiratif, masih aktif, masih. Jadi bisa menciptakan peluang pekerjaan tanpa menunggu. Seperti apa itu kira-kiranya pekerjaan yang paling pas tuh? Kalau saya sendiri ya, saya itu walaupun pelawak, saya itu menyiapkan masa depan saya, karena saya beda dengan para Purna Bakti Telkom. Kalau beliau-beliau ini kan masa kerjanya jelas. Iya, 56. Nah kalau saya kan masa kerjanya nggak jelas, tidak ada batasannya. Betul. Saya bisa pensiun kapanpun. Begitu nggak ada job, ya saya disebut pensiun. Iya. Semakin tetap nggak ada jobnya, semakin tetap pensiunnya. Nganggur. Iya. Makanya saya harus mempersiapkan. Nah itu caranya gimana tuh untuk supaya masih tetap bekerja? Kalau saya itu gampang, kalau saya itu walaupun ini bukan usaha baru tapi saya coba ya. Saya ini. Ikut trading gimana kalau misalnya ikut binongol gitu misalnya? Mohon maaf. Kalau binongol tidak melanggar. Kalau binomo itu melanggar ya. Kalau binongol enggak, kan baru nongol udah binasa dia. Namanya binongol. Kalau saya ini bukan usaha baru tapi ini mudah dilakukan. Seperti apa kira-kira? Ini usaha buka jual sembako. 9 bahan pokok. Karena gini, karena menurut saya kenapa saya pilih itu, walaupun itu bukan usaha baru banyak pesaingnya, tapi buat saya itu mudah karena ujung-ujungnya semua usaha yang buka atau jual sembako itu ujungnya pasti ke saya. Loh kok bisa gitu? Kenapa? Kan, aneh. Itu kan toko sembako itu kan namanya toko sembako ke lontong. Kalau toko ke lontong ya ujung-ujungnya pasti ke saya, makanya saya tenang aja. Iya. Toko juga ke lontong. Tapi maksudnya itu gimana supaya yang sekarang ini masih bisa ada trik-trik seperti apa? Kalau hobi kan udah ketahuan. Gampang. Hobi-hobinya orang-orang yang misalnya udah Purna Bakti seperti itu pasti kan ya hobinya tuh pasti nggak maju. Karena kan sukanya mancing. Kalau mancing kan nggak maju. Oh iya, kalau maju kecebur. Ya kecebur dong, harus mundur. Nah, Ayah Denny agak mundur sedikit loh. Oh ini perintah buat Kang Denny. Oh iya. Saya mundur nih. Aduh, ini sebentar. Kalau saya mundur saya nggak pakai gigi atret. Takutnya ini Purna Bakti ada yang namanya Ayah Denny panggilannya. Begitu Ayah Denny mundur, dia mundur ke jengkang malah. Mohon maaf. Ini saya kasih tip ya, saya itu walaupun pelawak, saya terapkan ini era digital. Betul. Era transformasi. Iya. Saya hadir di sini, di Telkom ini, acara Purna Bakti Telkom, karena digital Kang. Iya, berbagi teknologi lah. Bukan masalah itu. Jadi begitu antara manajemen saya dengan Telkom secara sudah cocok, saya hadir. Digital. Digit itu segalanya. Jadi digit cocok itu baru bisa. Digit all namanya Pak. Digit all. Jadi kalau digitnya udah cocok baru semuanya. Makanya kan juga era transformasi. Iya. Jadi begitu sama panitia udah ditransfer, saya dikasih informasi. Ya udah lunas. Nah saya ucapkan terima kasih. Itu era transformasi. Ini yang diberikan itu sebenarnya gambaran bagaimana ke depannya, Cak. Nah, bukannya ini. untuk ngomongin kamu transformasi kirain bener. Ini transfer kasih informasi. Ini kalau Purna Bakti ingin buka usaha, jangan meniru saya. Saya pernah buka usaha kecil-kecilan. Sebulan tutup. Sebulan tutup? Karena kalah kecil sama yang lain. Kan kecil-kecilan. Yang menang yang paling kecil. Bukan kejuaraan kecil-kecilan. Loh. Usaha kecil-kecilan yang menang paling kecil kan? Ya iya. Tapi kalau besar-besaran yang menang yang paling besar. Cepet-cepetan yang menang yang paling cepat. Nah, berarti kecil-kecilan yang paling kecil dong. Maksudnya kecil-kecilan tuh usahanya tidak terlalu memakai modal yang besar begitu. Oh itu, nah itu juga saya lakukan. Gimana? Saya buka toko sembako tadi. Iya. Itu bukan usaha baru, pesaingnya banyak. Tetapi saya bisa bertahan karena apa? Karena strategi bisnis. Nah ini yang penting. Ini penting. Strategi bisnis. Ya. Sederhana, timing ya. Yang memegang kunci itu semua makan timing. Padang. Lah katanya sederhana. Bukan, maksudnya simple. Oh simple. Bukan nama rumah makan. Iya. Ini simple. Jadi timing itu memegang strategi bisnis. Timing itu sangat penting. Waktu itu penting. Seperti apa? Jadi gini, saya memilih timing yang tepat untuk usaha yang banyak pesaingnya. Saya tutup saat toko lain buka.
Saya tutup, saya buka saat toko lain tutup. Nah itu luar biasa berhasil. Masuk kadal ini, masuk kadal. Masuk akal. Iya, kalau masuk kadal jadi geli. Iya. Jadi ini gimana strategi yang konkretnya itu seperti apa? Nah gini, saya tutup saat toko lain buka, itu efeknya langsung adalah mengurangi kompetitor. Jadi gini prakteknya, ini timingnya harus tepat. Itu jam 10 pagi biasanya saya pilih waktu. Saya tutup saat toko lain buka, saya cari jam 10 pagi, saya jalan-jalan, ada toko lain buka, saya tutup. Toko lain buka, saya tutup. Otomatis pesaing saya berkurang. Karena toko buka, saya tutup. Maksudnya tuh kirain, yang dimaksud dengan perkataan Anda barusan kalimatnya adalah saya tutup saat toko lain buka. Iya, maksudnya kalau orang lain buka kita tutup karena memang persaingannya jadi banyak. Siapa yang ngomong kita? Saya tutup saat toko lain buka. Jadi kalau ada toko buka, benar ini saya tutup. Iya benar, iya. Terus kalau misalnya yang saya buka, saya buka saat toko lain tutup, itu timingnya juga jam berapa tepat. Itu kira-kira? Itu jam 1, jam 2 malam. Jadi saya jalan-jalan ada toko lain tutup, saya buka. Pakai linggis, pakai kunci T gitu. Itu meningkatkan penghasilan. Saya dapat kulkas, dapat AC. Itu nyolong tong. Itu nyolong tong namanya. Ya makanya timingnya harus tepat, biar nggak dikeroyok massa. Jadi timing itu memegang kunci. Iya betul, tapi gak salah semua, kirain bener udah didengerin lagi. Makanya jangan didengerin, dilihat aja Bapak Ibu. Ya memang dilihat, dinikmati lagi. Nah Kang, ini kita saatnya masuk kuis nih. Ya ampun. Nggak bisa. Ini bahan kita masih banyak. Iya. Kita ngomong dulu deh. Nggak bisa dong. Kita sudah diundang. Iya. Nggak murah loh. Oh iya, tiba-tiba nggak murah, tiba-tiba cuma sebentar. Rugi. Ini apaan? Rugi dong. Pak Ririk bisa ditambah waktunya Pak. Ya. Saya minta. Atau kalau nggak gini, kita ingin tunjukkan kepada Telkom bahwa materi kita masih banyak. Jadi kalau kita tidak bisa melanjutkan ini karena waktu, bukan karena kehabisan materi. Betul, oke. Tidak percaya, undang lagi. Berarti untuk Purna Bakti yang selanjutnya berarti kita lagi ya. Nah harus. Untuk kayak menyelanjutkan yang ini. Pokoknya kita harus diundang di semua acara Purna Bakti. Siap. Kalau kita tidak diundang berarti kita yang Purna Bakti. Itu yang penting masalahnya. Karena ini saya survei Kang, pandemi ini efeknya pengangguran ya kadang-kadang dikatakan angkanya meningkat. Tapi tenang aja, Indonesia secara ekonomi kuat, stabil, dan bisa bertahan, bisa bersaing dengan negara lain. Karena saya survei pengangguran di negara maju, di Eropa, Jerman, Inggris, Amerika, termasuk Amerika saya survei, pengangguran di sana ternyata lebih tinggi daripada pengangguran di Indonesia. Dari mana? Saya survei langsung. Survei ya kira-kira perbedaan tingginya itu pengangguran Amerika, Inggris, Jerman dibanding kita itu sekitar antara 10-15 cm. Lebih tinggi mereka. Jadi bukan orang yang nganggurnya lebih tinggi, maksudnya tuh penganggurannya lebih banyak di sini. Loh kan saya nggak ngomong banyak, memang pengangguran sana lebih tinggi, orangnya tinggi-tinggi. Makanya pesannya adalah jangan biarkan orang seperti saya nganggur. Karena kalau orang seperti saya nganggur, penganggurannya tinggi. Pengangguran di sini bisa lebih tinggi daripada di Iya benar. Iya.